Nabila Nitias. Dan saya Raja Liviano. Kita di sini sebagai pembawa acara. Kita bakal membawakan acara apa nih, Kak? Kita mau bawain acara tentang struktur sosial. Oh, oke, terlebih dahulu kita bakal undang tamu narasumber kita. Ayo kakak-kakak cantik, silakan masuk. Silakan. Oke, jadi ini adalah ada dua narasumber. Jadi kita bakal pindah ke skin, di mana kita bakal duduk ya, biar bisa berbincang lebih lanjut tentang apa itu struktur sosial. Silakan. Jadi kan lanjut ya, kita tadi sampai ingin tahu personality dari Kak Rista. Silahkan Kak Rista, kalau boleh tahu hobi dan apa yang disukai Kak Rista misalnya. Hobi, saya suka mendengarkan musik, melukis, gambar, dan tentunya menonton anime. Oke, jadi cuman itu aja Kak. Kalau boleh tahu saran anime dong. Boleh dicoba nonton animasi dari Ghibli ya. Kalau musiknya sendiri, apa yang buat rekomen untuk kita? Yang lagi terngiang-ngiang di aku sih coba dengerin lagu Selaras dari Kunto Aji. Nanti share playlistnya Kak Rista ya, biar saya rekomen. Oke, next lanjut ke Kak Rafika. Silahkan Kak Rafika, apa sih yang disukai, terus apa hobi Kak Rafika? Mungkin saya lebih suka halu ya, atau membayangkan sesuatu. Seperti saya menyukai K-pop. Ya, tahu tidak? Ya, Tahu, tahu dong, tahu. kan K-pop lagi Iya. booming ya kira-kira ini. Oke, jadi Kak Rafika ini suka halu. Jadi bisa nggak sih disebutin grup K-pop apa yang disukai Kak Rafika? Atau Kak Rafika punya bias nggak sih sama di grup yang disukai? Kebetulan dari tahun lalu saya menyukai NCT. NCT itu mempunyai banyak member. Berapa sih Kak membernya? Saat ini ada 23, tapi nanti setiap tahun itu bisa tambah lagi. Wah, saya boleh nih nyalon ya? Boleh. Mungkin menjadi terakhir NCT ya? Ya boleh, boleh. Ya. Oke, jadi single atau comeback favorit Kak Rafika apa? Bisa share playlistnya juga? Ada NCT Dream judul musiknya itu Hello Future. Itu menggambarkan suasana ceria pada musim panas. Jadi bisa membangkitkan suasana ketika berada di alam. Sama seperti kita ini ya, Ya, yang cocok banget. panas-panasan. Ya, cocok banget di Indonesia ya, yang panas banget ya, harudan sekali. Oke. Lanjut, silakan apa ini? Nah, jadi ini kan udah ke sesi perkenalan. Kita langsung aja, silakan Kak Karvina. Jadi saya lanjut untuk sesi pertanyaan yang telah saya sampaikan, yaitu apa sih pengertian dari struktur sosial menurut Kak Rista dulu? Kak Rafika dulu. Silakan. Silakan Kak Rafika. Jadi struktur sosial itu punya beberapa pendapat. Seperti misalnya dari Surjono Sukanto menegaskan bahwa hubungan timbal balik antara posisi sosial dan peranan sosial. Seperti lagi ada Colburn yang menekankan pada pola perilaku ulang-ulang yang menciptakan hubungan antar individu. Oke, jadi tadi topik pertama siapa sih pencetusnya Kak? Kalbun Tokoh atau pertama siapa? yang Surjono Sukanto. Oh, Sujono Sukanto. Coba guys, aku mau searching dulu ya soal Sujono Sukanto. Oke. Nah, jadi aku udah browsing nih guys. Nah, ini dia fotonya. Nanti kita cantumkan kita ya. cantumkan ya guys. Jadi di sini tuh Surjono Sukanto itu ternyata lektor kepala sosiologi dan hukum ada di Fakultas Hukum University Indonesia. Wah, ternyata prestasinya cukup bagus juga ya di bidang sosial ini. Oke, jadi dia ini di kurikulum lembaga pertahanan itu pada tahun 1965 sampai 1969. Ternyata tuh udah lama banget ya. Silakan poin kedua. Tapi mungkin struktur sosial itu bisa disimbolkan bahwa struktur sosial itu di mana hubungan timbal balik masyarakat dalam posisi atau tatanan tertentu untuk saling melengkapi. Jadi di sekelompok itu harus
bisa saling melengkapi seperti itu. Ya, jadi ada yang kurang terus dilengkapi gitu untuk menjadi suatu anggota yang utuh gitu ya. Soalnya kayak apa sih kak? Kayak contohnya tuh apa ya? Kayak atau OSIS SMA Negeri Jakarta. Karena ada anggota OSIS juga ini. Mungkin bisa dijelaskan Ya, boleh. Misalnya anggota yang saling melengkapi itu kayak Oh, kayak setiap orang-orang itu kan punya tingkat kecerdasan masing-masing dan punya bakat masing-masing kan. Misal Kak Raja ini kan juga anggota OSIS, dia bakatnya itu di bidang teknologi. Nah, saya itu di bidang bela negara. Jadi bisa saling melengkapi gitu. oke. Jadi gitu ya guys. Oke, lanjut poin ketiga. Sekarang Nah, kan tadi udah disebutkan 2 tokoh ya. Saya mau menambahkan ada pendapat dari Abdul Shani. Struktur sosial merupakan sebuah tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat. Di dalam tatanan sosial tersebut terkandung hubungan timbal balik antara status dan peranan. Jadi itu kayak ada hubungan untuk saling melengkapi juga ya. Iya, di komunikasi juga. nah ini Jadi saling guys. membutuhkan ya. Jadi aku udah browsing juga soal tentang tokoh Abdullah Sami. Jadi tentang Abdullah Sami itu ternyata dia lahir tanggal 8 September 1956. Jadi udah kelewat ya ulang tahun. Almarhum. Oke, jadi beliau ini adalah mubalik dan politikus menjabat sebagai wakil gubernur Jambi pada periode 2021-2024. Ternyata belum almarhum guys. Maaf salah jangan ya. Astagfirullah. Ternyata dia juga wakil gubernur Jambi. Oke, maaf ya. Maaf Bapak, maaf. Sangat maaf banget untuk Bapak Abdul Sali. Oke, lanjut. yang Silakan. selanjutnya ada pendapat dari Hendro Puspito. Menurut Hendro Puspito, struktur sosial merupakan skema penempatan nilai-nilai sosio-budaya dan organ-organ masyarakat pada posisi yang dianggap sesuai dengan berfungsinya organisme masyarakat pada posisi yang dianggap sesuai dengan berfungsinya organisme masyarakat sebagai suatu keseluruhan dan demi kepentingan bersama-sama. Sedikit terus ya. Kok bingung jadi? Iya sama. Tapi jadi bingung. setelah saya browsing juga Hendro Puspito nggak ada info lebih. Oh ternyata ada. Nah ini dia. Ini saya ada dapat satu artikel tentang Hendro Puspito, betul kak? Ya. Silakan Kak Arvina kalau mau menjabarkan kepada penonton podcast kita. Ini sinyalnya agak lemot ya. Kak. Nah, ngebuk ya guys. Mungkin kita skip aja deh, kita kasih ya. tahu fotonya aja ya. Nih. Oke, next lanjut topik kita selanjutnya. Nah, jadi kan ini udah dijelasin sama Kak Arvina dan Kak Rafika soal tentang struktur sosial. Nah, jadi sebenarnya tuh ada gak sih fungsi dari struktur sosial itu sendiri? Pasti punya fungsi. Fungsi struktur sosial itu ada 3. Yang pertama fungsi identitas, yang kedua fungsi kontrol, dan yang ketiga fungsi pembelajaran atau sosialisasi. Oh, kakak bisa menjabarkan nggak dari salah satu 3 topik yang kakak sebutin ini? Mungkin seperti struktur sosial dapat membuktikan bahwa setiap individu yang ada di masyarakat memiliki kelas dan fungsi yang berbeda satu sama lain. Jadi kayak punya tingkatan tersendiri ya. Ia memiliki keunikan, kelebihan atau kekurangan beda-beda seperti itu. Jadi nggak jauh beda sama yang topik kita tadi Iya, tentang tadi ya. OSIS itu ya? Oke, next. Di sini ada Kak Rafika, Arvina silakan. Apakah struktur sosial itu memiliki bentuk-bentuk tersendiri? Biasanya kan ada bentuk-bentuk. Oh. Oh. Itu apa? Oke lanjut. Maaf guys ada kesalahan. Lanjut silakan. Oke. Jadi kan biasanya di suatu hal tersebut itu memiliki ciri-ciri
ciri-ciri kan? Apakah struktur sosial itu juga memiliki ciri-ciri? Yang pasti punya. Ciri-ciri struktur sosial itu ada 5. Yang pertama, struktur sosial meliputi seluruh kebudayaan dalam masyarakat. Dan yang kedua, struktur sosial. Coba ulang yang poin pertama. Yang poin pertama, struktur sosial meliputi seluruh kebudayaan dalam masyarakat. Jadi itu kebudayaannya meliputi dari Sabang sampai Merauke. Kalau Indonesia itu kan punya kebudayaan yang berbeda-beda. Dan maksudnya itu di mana seiring perkembangannya seorang individu akan mencoba membuat hubungan dengan orang lain yang mungkin budayanya berbeda. Ketika ia pilih kota, pasti budayanya akan berbeda. Ya, jadi kayak apa ya? Menyesuaikan lah. Iya. Menyesuaikan budayanya. Oke, jadi Kak, misalnya Kak ada jawaban yang lewat, yes. Jadi Kak, lagi lanjut. Gantian. Oke, Pak. Jadi kan bisa kalau menyesuaikan itu kan sebelumnya kita juga pernah diajarkan soal mengenai adaptasi atau mungkin ada sedikit culture shock ketika pindah lingkungan baru gitu, menyesuaikan ya kan Kak. Ya, yang pastinya ya ada ketika kita pindah ke suatu tempat, pasti kita harus bisa mengenali dan menyesuaikan tempat tersebut. Oke, silakan lanjut. Poin selanjutnya, yang kedua, struktur sosial mengacu pada hubungan-hubungan sosial yang pokok. Maksudnya hubungan-hubungan sosial yang pokok itu yang bagaimana ya? Kalau bisa dijelaskan? Mungkin yang inti ya, Berarti ya. Oke, lanjut yang poin selanjutnya. Poin ketiga, struktur sosial merupakan realitas yang hadir dalam masyarakat. Poin realitas Maksudnya yang itu, hadir di masyarakat. individu itu memiliki perbedaannya, namun seringkali individu-individu yang memiliki kesamaan dan ketertarikan yang sama akan membentuk suatu kelompok yang akan menciptakan adanya struktur sosial. Jadi circle. Iya, Seperti circle ya. Oh iya. Seperti misal Kak circle wibu atau K-pop gitu kan Iya. Satu komunitas gitu. Jadi kayak hobinya tuh satu circle itu sama gitu. Iya. Bisa seperti Oke. itu. Kakak depan sebelah kita ini kan Kakak suka anime juga ya kan. Ternyata Kak Rista juga suka anime gitu. Saya juga suka K-pop sedikit saja. Juga suka. Lanjut, silakan Kak. Poin yang keempat, struktur sosial merupakan tahapan perubahan dan perkembangan masyarakat. Nah, di mana seperti yang kita ketahui sendiri bahwa seseorang yang berada di suatu tingkatan atau kelompok sosial tersebut dapat mengalami perubahan baik itu naik maupun turun. Seperti yang terjadi pada kelas sosial, seorang yang selalu mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Oh, jadi bisa perubahan vertikal maupun horizontal ya? Bisa seperti itu. Misalnya tuh kayak gimana ya kan kalau gini. Jadi kayak emang kita di OSIS bisa naik zaman. Ya, bisa kalau kita gini. Contohnya tuh misalnya kepala sekolah Yang awalnya guru biasa menjadi kepala sekolah maupun kepala sekolah yang pindah menjadi kepala sekolah ke sekolah lain. Ya, misalnya seperti kayak kepala sekolah kita Bapak Dr. Andi Sudarto yang ada di kompleks sebelah sana tapi nggak kelihatan ya tas kita. Ya. Oke, bisa lanjut Kak. Silakan. Poin yang terakhir, struktur sosial berisi nilai dan norma yang menjadi pengendali perilaku anggota masyarakat. maksudnya mungkin itu aturan kali ya, yang ada yang dibuat. Kayak ada aturan yang harus ditaati, norma-norma, gitu kan? Iya. Kan setiap organisasi itu pasti punya aturan sendiri kan? Maksudnya tuh kayak misalkan setiap daerah atau tempat itu juga punya aturan sendiri, maksudnya kan ada pantangan sendiri juga Kak di misalkan kita beda-beda desa nih kan Iya. kita juga punya pantangan sendiri tiap desa kan, misalnya kayak gitu. Oke, lanjut. Oke, sudah poinnya, silahkan selanjutnya saya. Oke, jadi di sini tuh boleh tahu apa sih, ada ciri-ciri gak soal struktur sosial itu? Sudah? Kalau sudah dijelaskan gitu.
Oke, jadi sebenarnya tuh apa sih fungsi dari struktur sosial? Struktur sosial tuh punya Sudah. イエーイ一件落着 Oh, sudah jelaskan. Waduh. Gangguan memang banyak ya. Ya. Oke, jadi saya mau kasih poin selanjutnya ya kak. Jadi ada nggak sih bentuk-bentuk dari struktur sosial itu yang bagaimana? Bisa kakak jelaskan nggak sih? Struktur sosial itu menurutnya ada 4. Oh, ada 4 poin tuh ternyata dari bentuk-bentuk struktur sosial sendiri. Coba kak. Jelaskan. Yang pertama itu bentuk-bentuk struktur sosial menurut Peter M. Blau. Yang pertama ada intersected sosial atau keanggotaan dalam kelompok-kelompok sosial terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda, baik ras, suku, bahasa atau agama. Oh, jadinya kayak Indonesia itu ya yang berbeda-beda. Ya. Kita Tujuan. Ini seperti Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Jadi saya ini kepo ya sama tadi pencetus Peter M. Blow. Peter M. Blow. M atau kan? M. Peter Blow ini kak. Ini nggak sih kak? Peter Blow. Nah, oke, jadi ini dia tokohnya, guys. Ini dia. Nah, oke, jadi ini tuh Peter M. Blow ini latar belakangnya tuh pakai bahasa Inggris ya, jadi kita agak susah untuk menjelaskan. Lanjut. Mungkin kita kasih foto orangnya aja ya. Iya nanti ya kita kasih foto orangnya. Tapi di sini ada sedikit info, dia tuh lahirnya 6 Agustus 1777. Dia udah wafat umurnya 54 tahun waktu 23 Juni 1832 itu udah wafat. Kak. Oke, jadi itu lahirnya di Southampton County, Virginia, Amerika Serikat, AS. Nah, waktu meninggalnya tuh di makam Bellefontaine, Saint Louis. Oke, jadi itu aja karena bahasa Inggris ya agak susah. Oke, bisa lanjut. Yang kedua ada konsolidasi sosial. Apa itu? Keanggotaan dalam kelompok sosial yang tumpang tindih parameternya atau perbedaan yang condong dengan kelompok tertentu sehingga memperkuat identitas kelompok tersebut. Nah, setiap orang itu pasti berbeda-beda ya, karena perbedaannya itu justru malah memperkuat identitas kelompok tersebut. Jadi dengan perbedaan itu bisa menjadikan satu ikatan yang utuh dan kuat ya. Nah, itu sama saja pembahasannya balik ke yang tadi kita bahas dua terakhir sebelumnya ini. Oke, bisa lanjut Kak. Lanjut poin selanjutnya. Poin selanjutnya berdasarkan identitas keanggotaan masyarakat. Yang pertama ada struktur sosial homogen. Unsur di dalamnya memiliki pengaruh atau kedudukan yang sama terhadap dunia luar yang ada. Misalnya itu kayak kesamaan agama, ras, suku, dan bangsa. Ya. Jadi intinya adalah homogen itu sama, ya kan? Bisa dari kesamaan agama, suku, ras, maupun budayanya. Ya, kalau kita sama negara tuh misalnya kalau misal nih saya sama Kak Regiza itu misalkan sama-sama Islam. Jadi kalau waktu Jumatan tuh saya bisa ngajak gitu biar kita sholat bareng di masjid kayak gitu. Kan tambah solidaritas gitu. Silakan lanjut Kak. Yang kedua ada struktur sosial heterogen. Anggota yang ada dalam kelompok sosial memiliki latar belakang suku, agama, atau juga ras yang beragam. Yang berbeda. Oh, jadi kalau intinya homogen itu yang berbeda. Heterogen yang Heterogen. berbeda. Oh, Mungkin maaf. yang tadi kita bahas Maaf yang ya, sama. itu tadi yang heterogen ya. Heterogen. Jadi kalau intinya heterogen itu yang berbeda.
bisa dari suku, ras, agama yang berbeda. yang berbeda-beda. Ya. Jadi misalnya kayak apa ya? kayak misalkan ya, saya ini kan Islam Ya. kan Kristen aja Ya. Misalkan. Ya, Misal, ini misal. misal ya Ya itu kan teman-teman. ada sebuah perbedaan tapi tidak ya, tapi menjadikan kita itu masih berteman, nggak beda-bedakan gitu, Tidak seperti cinta beda agama. tidak diferensiasi ya. Bisa diajak Tidak sebagai Maaf ya guys, emang suaranya berisik. Ini di luar ruangan. Saya mohon maaf banget sebagai pembawa acara karena emang kondisinya di luar ruangan. Bisa kami lanjut dulu ya? Kak, Afina agak terlalu formal banget ya. Ya maaf. Pada sedikit tegang. Oke, bisa lanjut Kak, silakan. Oke, Kak Rafika jelaskan lebih lanjut. Oke, ini suaranya berisik banget ya karena motornya tuh pada aneh-aneh. Lanjut Kak, silakan. mungkin yang ketiga itu struktur sosial berdasarkan sifatnya. Yang seperti yang pertama yaitu struktur sosial kaku, yang dimana bentuk struktur sosial yang tidak dapat diubah atau masyarakat mengalami kesulitan ketika ingin melakukan perpindahan status atau kedudukan. Oh, itu berarti contohnya kayak kita udah terperang, bukan terperangkap, misalnya kayak udah melekat sama diri kita gitu, soalnya kayak kultur kita, misalnya kayak apa ya, kalau kita udah punya pantangan, itu kan misalnya kita punya pantangan di desa ya, kalau kita pindah kota gitu atau pindah ke daerah lain kan masih kita kayak Ya pantangannya masih ada Ya, dijalankan gitu. masih sulit dijalankan. Oke, yang kedua misalnya seperti struktur sosial itu luwes. Maksudnya itu pola dan susunannya lebih dinamis. Pada umumnya struktur sosial ini dimiliki oleh masyarakat yang terbuka. Ya, Terbuka tuh maksudnya bebas menerima, Bebas bergerak. bisa bergerak. Maksudnya bergerak ini dalam apa ya? Kalau bisa dijelaskan? Kelompok mungkin. Mungkin ini seperti pekerja kantoran itu kan sering keluar kota. oke, jadi tadi ada masalah dikit, silahkan tentang pekerja kantoran tadi itu apa ya Kak? Itu struktur sosial berdasarkan lebih luas. Lebih luas. Jadi kalau misalkan kalau orang kota yang tidak tinggal di desa, kayak misalnya kan kita meninggalkan kultur gitu, maksudnya kayak udah meninggalkan hal-hal yang berbau adat dari desa-desa gitu kan, ya kayak bisa udah nggak meninggalkan itu tradisi tradisional. Iya. Lanjut silakan. Keempat, struktur sosial formal. Yang ketiga maksudnya struktur sosial berdasarkan formal, yaitu struktur sosial yang resmi dan diakui oleh pihak berwenang. Misalnya dalam pemerintahan, Kan ada bupati, wakil kota seperti itu. Jadi itu udah diresmikan ya, Iya. diresmikan oleh pemerintah langsung ya. Lanjut silakan. Lanjut silakan. ya yang terakhir ada struktur sosial informal, yang dimana mempunyai fungsi dalam masyarakat tetapi tidak ada ketetapan hukum. Informal. Informal Informal dalam jadi- masyarakat yang nggak ada ketetapan hukum, misalnya Jadi- tuh kayak Iya. Kayak organisasi sukarelawan. oh jadi kalau misal Oh, kayak jadi itu pemuda Pancasila itu. Iya. Itu kan relawan ya? Atau gimana? Seperti volunteer, tahu volunteer? volunteer Tidak, itu kurang kayak tahu. gimana sih Kak? Gimana sih? Tolong jelaskan. Volunteer itu yang kayak misalnya mereka mau gimana ya, kayak Gak diakui masyarakat. iya tidak diakui masyarakat tapi Yang- mereka mempunyai kelompoknya mempunyai Oh iya iya sih Kak. Jadi Saya kayak paham tapi lupa contohnya apa misal ya tuh guys. kayak gini kan, kayak kan kita ini di masyarakat ya, kita tuh bikin berinisiatif gitu mau bikin sesuatu tujuan, tapi kan kalau sendirian kan nggak bisa ya. Jadi kita tuh kayak bikin organisasi yang benar-benar pure dari keinginan kita sendiri dan itu relawan gitu kan. Ya nggak sih Kak? seperti sekarang. Kayak organisasi Galang Bencana Palu Donggala kemarin waktu yang paling menggegerkan Indonesia itu kan. Oke, lanjut silakan. sudah berdasarkan
sifat seperti itu aja. Bentar. Coba carikan di internet yang tadi loh, yang terakhir itu lebih Iya, kita kurang yakin Iya, bingung juga. ya, kurang Kita yakin. Jadi Oke, mungkin sebentar. Jadi mungkin Ya. kita bakal search cari di info internet ya, supaya lebih jelas daripada memberikan informasi yang kurang jelas itu sangat tidak etis. Iya, seperti menyesatkan penonton. Iya. Apa ya? Betul. Ya, betul. Kita tuh tidak pasti seperti dia gitu ya kan. Iya, lari-lari ya. Nah, ini udah dicari dari beberapa sumber informasi tentang apa tadi? Struktur Struktur Informal. sosial secara informal. Bisa dijelaskan, Kak? Ada Kita tolong contoh. bacain dong hasil searchingannya. Iya, Ya. boleh. Ini ada contoh, dalam suatu masyarakat ada tokoh adat atau tokoh agama yang mempunyai wibawa dan karisma. Beliau itu begitu disegani oleh anggota masyarakatnya. Di tokoh-tokoh tersebut tidak berada dalam struktur yang formal dan keberadaannya tidak diakui secara konstitusional. Oh, jadi itu emang ada tapi tidak dicantumkan dalam hukum. Ya, Ini tuh kayak ganggu itu ya, kayak Kiai. Kak Haji gitu gak sih di desa? Kiai. Oh ya Kiai. Kiai ya, Kiai bukan haji, jangan haji. Iya, Mbak Kiai gitu. Oke, lanjut. Silakan Kak lanjut. Sudah? Sudah Sudah? selesai katanya? belum, ini masih ada satu lagi. Oh, masih ada satu. Silakan Kak. Silakan. Struktur sosial menurut Nasikun ada dua. Ah. Yang pertama, Asik. ya, horizontal ditandai dengan adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku, agama, rasa, dan adat. Ini biasanya terdapat dalam diferensiasi sosial. Bisa dijelaskan? Seperti tadi yang heterogen. Oh, kan memiliki heterogen. perbedaan. Oh, iya. Berarti sama apa tadi? Berbeda-beda. Heterogen itu sama aja yang Perbedaan horizontal ya? Iya. Oke. Iya. Iya. Oke. Terus yang poin kedua? ada vertikal. Bentar. Aku dapat info tentang Profesor Dr. J. Nasikun Sang Begawan Sosiologi Indonesia. Jadi Dari dia Indonesia ya ternyata. Iyalah. Saya kira tuh dari luar. Kenapa kan namanya nasi kuning? Iya, Nasikun. Beliau ini lahir di Cilacap pada tanggal 28 Oktober. Jawa Tengah. Ini masih di Jawa Tengah loh, guys. Tahunnya itu 1941 dan beliau itu guru besar sosiologi di Universitas Gajah Mada. Semoga kita menyusul. Amin, ya Semoga Allah. kita menyusul ya biar bisa Amin. diajar sama Dokter Profesor Nasikun ini. Memang masih belajar. Ternyata dia pengajar sosiologi sejak tahun 1967, tapi di sini tuh nggak dicantumin masih mengajar atau enggak. Informasinya kurang banyak ya guys. Jadi udah meninggal atau belum beliau kita kurang tahu. Nanti kita cari lagi. Mungkin masih mengajar, mungkin saja. Iya. Lanjut yuk. Yang poin kedua. Secara vertikal ditandai dengan adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan lapisan atau kelas-kelas sosial. Ini terdapat dalam stratifikasi sosial. Apa tadi Kak? Bisa dijelaskan Kak? Sekali lagi. Kan ini ditandai dengan adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan lapisan-lapisan atau kelas-kelas sosial. Biasanya terdapat dalam stratifikasi sosial. Misalnya kayak atas, menengah, Oh. bawah, yang ada kasta di bawah. Iya. Jadi kayak Dalam sejarah. kayak ada kasta apa? Ini adalah raja. Kalau di Bali Iya. Udah semua selesai materinya Kak. Ada Masih ada? sebenarnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi struktur sosial, ada 3. Oke. Yang pertama keadaan geografis, yang kedua etnis, dan yang ketiga ada teknologi. Oke. Keadaan geografis ini maksudnya itu yang berdekatan gitu ya? Enggak, Kak. berdasarkan Kan tempat. kayak gini Kak, kan kita tinggalnya di kota, ibu kota, perdesaan atau itu juga kan menyesuaikan kondisi dan juga ini apa namanya sih Kak? Tempat tinggal. Faktor Apa? Faktor alam. finansial gitu loh Kak. Oh, mata pencahariannya gitu Iya. kan beda-beda gitu. Oke.
Kalau etnis itu jelas ya kebudayaan ya. Iya. Yang ketiga kan teknologi. Teknologi itu juga Di daerah pedalaman ya itu juga sulit ya. menyangkut sama yang geografis tadi. Iya. Gitu. Kalau di pendalaman itu masih sulit teknologinya. Iya. Kalau yang kan, udah kalau mungkin di di perkotaan, perkotaan itu Udah canggih udah lah. canggih. Iya, udah canggih. Itu ya. Kita udah pakai MRT gitu ya, bawah tanah. Iya. Oke, masih ada lagi coba. Sudah itu aja. Oke, jadi udah itu ya. Terima kasih sama Kak Rafika, Dan Kak Kak Rafika dan juga Kak Rista Ayu Adira saat tentang komunikasi sosial, struktur sosial. Terima kasih udah memberikan informasi tentang struktur sosial pada kami. pada podcast kita ini ya. Tapi kalian juga tahu loh sebenarnya loh tentang sosial itu, jadi Oh, ya, iya. Ini sangat menyenangkan karena ini juga kita sedang membahas materi ini. Ya kan kita kita sama juga sama kayak yang pada poin tadi tentang kesamaan Kesamaan itu, Kak. tujuan gitu aja. Yang satu circle itu loh Kak. Oh iya. Sama frekuensi. Iya, satu kita kan frekuensi, ya. mengerti pembahas, jadi kita bisa saling Melengkapi. Oke. Jadi pelajaran ini tuh juga bermanfaat bagi kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Iya. Oke, udah segitu Udah, saja. Terima kasih sudah menonton podcast kita. See you. Jadi ada dua member di belakang layar yang udah menyukseskan Ooh, girl, you got podcast me. kita ya. Got the feeling that you can't get on me. You got me folding like paper origami. I didn't know what it was, I'm sorry. Cruising down the west side. Got the Hollywood sign in the headlights. Yeah. Come on, baby, let's ride. 'Cause I don't see nothing wrong with in the fast car and getting out of here. Gotta get on, gotta lose our fears. Yeah. I don't need a man to you. We don't need to be found, but we could just run, and we could become what we need it all. Just say the word, we'll be gone. Driving down the boulevard, speeding fast to your heart. Look away, I'm either lost in love or lost in LA with you.